Nestless YouTube channel. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Pak Matius. Ya, oke, selamat sore lagi. Nah, hari ini saya akan sharingkan kepada teman-teman semua the essence of excellence. Jadi esensi dari excellence, ya, makanya embracing the striving, ya, for professional and personal career. Nanti itu bagaimana kita lihat dalamnya. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Suwandi ya atas sharing yang menarik. Terutama kalau mau umurnya tambah panjang 2 tahun, pindahlah ke Jogja gitu ya. Oke, oke, pantai. Oke. Kalau bicara excellence, pasti kita nggak bisa lepas biasanya pemikiran kita dengan kultur dari Jepang ya. Ya, kalau Jepang itu segala hal itu luar biasa sekali. Kalau kita pernah ke Jepang, udah makanannya enak, terus produknya berkualitas gitu ya. Jadi sulit sekali melepaskan dari kultur Jepang. Dan itu terlihat sekali dari berbagai macam budaya dia. Salah satunya misalnya pembuatan pedang, ya itu juga dibuat dengan luar biasa sekali. Atau kalau kita lihat bendang-bendangnya, atau buatan tekniknya, itu banyak sekali kultur-kultur excellence terlihat di dalam yang mereka lakukan. Kan? Nah, sekarang saya mau nanya ke kalian semua, kenapa sih kita harus excellence? Oke, ada suara. Kenapa kita harus excellence? Siapa? Nggak ada yang jawab, saya tunjuk. Roberto, kenapa kita harus excellence? Apa aja? Yang top of mind aja? Mengoptimalkan potensi, terus kemudian siapa di belakang? Feby, silakan. Kenapa excellence? Ya, supaya kita bisa menunjukkan keunggulan kita ya, itu melekat pada diri kita. Ada lagi yang punya ide, silakan sebelum saya tunjuk. Gary, kenapa kita harus excellence? Kasih yang terbaik dari diri kita. Ya, sebelahnya kan saya itu ketawa-ketawa banget tuh ya kan. Kenapa kata excellence? Excellence sih Pak. Ya. Meningkatkan ini sih, apa namanya, kesetaraan ini. Oke. Jadi kira-kira kita udah ada feeling tuh ya dari jawabannya teman-teman semua ya. Nah, tapi memang waktu saya juga merenungi, ya kenapa sih kita mesti excellence? Ya, kayaknya saya mesti melakukan journey secara spiritual. Wah, dapat next slide. Nah, ini saya ngambil dari beberapa agama ya, yang mayoritas di Indonesia ya, dari agama Islam, Buddha, Hindu, dan tentunya agama Kristen. Ya. Ternyata bicara tentang excellence ini jejaknya ada di dalam kitab suci kita. Oke, kita lihat sama-sama ya. Dari Al-Quran surat At-Tin ayat keempat ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke. Ya. Nah, berarti Tuhan ya itu tidak menciptakan sembarangan, betul nggak? Diciptakan sebaik-baiknya. Saya udah cocok jadi satu dari. Nah, lalu saya coba journey ke ajaran Buddha yang beragama Buddha. Di sini angkat tangan boleh? Ada yang beragama Buddha? Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya. Oh, beragama Buddha juga ya. Maaf kalau misalnya saya kurang itu akurat ya untuk yang agama Buddha, gitu, karena saya agak kesulitan. Saya dapat bahasa asli, langsung saya bingung tuh cara bacanya gimana gitu ya. Tapi ini ada salah satu dari paper ilmiah ya tentang
justru mengulas tentang itu. Gitu. Jadi saya yakin mestinya terjemahannya tidak salah juga. Karena tadinya saya berharap bisa dapat langsung dari kitab suci, belum Buddha dulu, Hindu dulu ya, Hindu. Jadi dari Hindu dulu saya masuk gitu ya. Kalau Hindu ada di sini? Nggak ada ya, nggak apa-apa. Yang mungkin yang di Zoom ada kali ya. Kalau di Hindu, ternyata penciptaan manusia itu, ya ini bisa dilihat dari kitab Weda ya. Dalam kelompok Upanishad itu ada satu chapter lagi ya di Chandogya, itu dibilang pada permulaannya hanya ada sendirian yang Maha Esa, dia Tuhan ya. Dan tanpa ada yang kedua, dia yang Maha Esa itu berpikir di dalam dirinya, biarlah aku menjadi banyak, biarlah aku berkembang selanjutnya. Kemudian dengan zatnya ia pun melenturkan alam semesta. Setelah melenturkan zatnya ke alam semesta, ia masuk ke dalam setiap makhluknya itu. Adapun seluruh makhluk memiliki zatnya yang paling halus di dalam diri tiap makhluk. Dia adalah al-haq, dia adalah diri, dan begitulah hai Swetaku bahwa itu adalah engkau. Artinya bahkan di dalam ajaran agama Hindu, ya manusia itu memiliki zat dari pencipta sendiri. Nah ini kan waktu diciptakan sebaik-baiknya. Bagi agama Hindu sebaik-baiknya itu bahkan ada zatnya dia, zatnya sang pencipta dalam perspektif Hindu. Dan kalau kita lihat, jadi sebaik-baiknya yang dimaksud itu, dan ini kalau kita lihat dari kacamata agama Kristen, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, di Kejadian 1 ayat 26. Jadi kalau kita lihat, ini mau tiga agama menyebutkan, tiga-tiganya sebenarnya memiliki satu benang merah yang sama. Diciptakan sebaik-baiknya, bagi kacamata Hindu bentuk sebaiknya itu adalah mengandung zat di dalam makhluk. Dalam kacamata Kristen, ini disebut menjadikan manusia menurut gambar dan rupa dari Allah sendiri. Cerminan. Jadi bayangkan betapa tingginya akhlak seorang manusia. Karena kita diciptakan sebaik-baiknya Tuhan yang lakukan, dan kita bahkan dipercaya bagi rekan dari agama Hindu memiliki zatnya. Bagi orang Kristen mencerminkan gambar dan rupa. Itu cerminan. Baliknya seperti kita bercermin pada diri sendiri, kita bisa melihat wajah kita. Artinya Allah, Tuhan Allah, melihat wajahnya diri dia melalui manusia. Kalian bisa bayangkan ya? Betapa agungnya, mulianya penciptaan dari manusia itu. Dan khususnya di Kejadian 1 ayat 26 diteruskan karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Berkuasa atas ikan laut, burung udara, ternak, bumi, dan segala binatang lainnya. Artinya untuk mengelola dunia, bekerja. Jadi yang kita lakukan, kita bikin IT ini. Salah satu customer kita paling besar otomotif. Oke ya, otomotif itu membantu, jadi kan kita membantu customer kita dalam menjalankan usahanya. Usahanya transportasi, kan otomotif kan. Itu membuat manusia itu bisa lebih mobile, lebih cepat untuk apa? Untuk melakukan fungsi manusia. Bayangkan kalau manusia itu masih kayak dulu, masih jalan kaki. Ya kan? Tapi tenaga teknologi otomotif membuat manusia bisa lebih mobile, bisa lebih cepat, bisa lebih menjangkau. Nah, kita membantu mereka. Artinya kita ini juga membantu dalam memenuhi konsep penguasaan ini. Ya. Dan dari memahami ini, lalu saya atas. Ya. Tariknya ini apa? Bahwa karena kita memahami jati diri kita, maka ada suatu perintah yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat di sini, ya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Dari Al-Quran surat Al-Insyikak juz 30 ayat 6. Berarti ada perintah bekerja dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Dan itu kalau kita ambil dari kitab Buddha,
Ya, nah ini dari Sila Sampada Sutta, ini salah satu diambil dari salah satu Tripitaka ya. Itu saya melihat tidak satupun hal lain yang menjadi sebab timbulnya jalan berunsur delapan. Jalan berunsur delapan itu jalan menuju kecerahan ya, kesempurnaan ya. Yang belum timbul, kalau saya salah tolong dikoreksi beragama muda ya, gitu ya. Yang belum timbul dan untuk berkembangan jalan berunsur delapan yang telah timbul selain dari kesempurnaan sila sempurna lagi. Ya, dan kalau di agama Kristen karena itulah harus sempurna. Ya, dituntut manusia untuk sempurna. Sama seperti Bapakmu karena relate dengan konsep ini. Ya, citra diri ya, ini merupakan gambaran. Sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Jadi kalau kita bicara excellence, ternyata di next slide. Excellence adalah nature dari manusia. Berarti kalau sampai hari ini ada di diri kita yang tidak excellence, sebenarnya kita keluar dari nature kita. Jadi bisa balikan ya. Ya. Kalau kita tidak excellence, kita keluar dari nature kita. Semakin tidak excellence, semakin bukan manusia. Misalnya ada orang malas-malasan, ya, dia itu sebenarnya bukan manusia. Karena manusia tidak diciptakan untuk malas-malasan. Excellence itu adalah nature kita. Ya, sampai sini. Ada yang mau nanya dulu gak? Sebelum lanjut, waktu saya sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa waktu saya? Berapa? Jam 4.15. Hah? Nggak salah. Jam 3.15. Berapa menit lagi? 30 menit. Oke, masih ada waktu cukup ya. 30 menit cukup waktu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Atau nggak setuju bahwa excellence bukan nature kita? Setuju semua sekarang? Setuju. Oke, good. Lanjut. Nah, saya mau mengingatkan lagi. Itu sebabnya excellence ada di dalam kultur dari value dari excellence. Ya. B, being the light, menjadi terang. Ya, dimanapun kita berada. Ya, jadi bukan anak gelap ya. Ya, jadi kalau melakukan sesuatu jangan sembunyi-sembunyi, ya apa adanya. Ya. Terus kemudian enrich customer value. Ya, kita dalam bertindak mengutamakan memberikan value bagi customer kita. Lalu kemudian strive for excellence, yang ini yang akan kita dalamkan hari ini. Ya, lalu terakhir mendorong terus transform the change, mendorong terus berubah. Nah, saya mau tanya, ya, jawabnya bareng-bareng ya. Being the light di kata mana yang jadi penekanan? Right, good. And with customer value, kata mana yang jadi penekanan? Value, good. Strive for excellence di kata mana ada penekanan? Excellent. Transform the change di kata mana ada penekanan? Change. Oke, saya balik lagi tadi. Strive for excellence di kata mana ada penekanan? Oke, coba next. Jadi saya kasih warna kuning ya. Strive for excellence, penekanannya bukan di excellence. Penekanannya di strive. Kenapa? Karena excellence itu adalah hasil dari strive. Oke ya. Kita tidak bisa melakukan excellence yang kita bisa lakukan melakukan strive. Oke ya. Nah, sebelumnya itu coba kita masuk dulu. Saya pengen supaya kita lebih nanti saya akan lebih dalam soal ini. Coba kita next slide. Ya. Excellence itu kunci di atasnya. Itu yang kita ingin capai. Oke ya. Tetapi kita tidak akan pernah mencapai excellence kalau kita tidak berjuang, betul? Nah, problem dari kenapa sulit untuk mencapai excellence, salah satunya adalah kita berpikir excellence itu jauh sekali lepasnya.
Ya. Tetapi yang kita lupa, strive-nya itu tidak jauh. Strive-nya itu sekarang. Saat ini, setiap kalian melakukan tindakan sesuatu di dalam pekerjaan kalian, kalian bisa memilih untuk strive atau tidak strive. Betul kan? Ya. Mungkin kalian tidak bisa memilih untuk bisa excellence atau tidak excellence. Karena hasilnya sangat tergantung. Misalnya, kalian belum punya keahliannya. Bisa saja yang kalian lakukan salah, betul kan? Nggak punya keahliannya. Gitu. Tetapi, walaupun kalian belum punya keahliannya, tetapi saya mau berjuang mencoba yang terbaik. Bisa nggak? Bisa. Makanya kenapa penekanannya di strive, di excellence. Jadi kalau kita continue strive for excellence, maka excellence itu akan tercapai. Cukup ngerti? Kenapa penekanannya ada di strive, bukan di excellence? Strive itu pilihan setiap saat, setiap detik. Ketika kalian melakukan sesuatu, itu tinggal kalian lakukan atau tidak lakukan, sesederhana itu. Saya mau melakukan seadanya, atau saya mau melakukan dengan excellence. Itu cuma pilihan. Begitu saya melakukan dengan excellence, terlepas hasil excellence atau tidak, itu urusan nanti. Tapi bahwa saya mau melakukan excellence, itu urusan sekarang. Cukup jelas ya di sini perbedaannya ya. Kenapa penekanannya pada kita sekarang? Bisa dengan kata lain spirit, semangatnya, the spirit of excellence. Jadi kita tuh pengen punya spiritnya. Oke, saya akan lanjut cerita berikutnya. The story of Steve Jobs father. Jadi Bapak Steve Jobs ini kita udah tahu semua ya. Ini adalah orang hebat ya, yang bikin iPhone. Yang kata Pak Suwandi jangan dibeli karena itu adalah keinginan. Itu yang dilakukan Steve Jobs itu mengubah dunia. Tidak ada Android kalau nggak ada iPhone. Oke ya. Karena dulu orang untuk touchscreen-nya itu pakai stylus. Pertama kali layar semua nggak ada tombol. Dan sentuhnya pakai tangannya iPhone. Dan sejak itu Android ikutin. Dan sekarang mereka saling susul-menyusul. Ada kalanya Android lebih dulu, ada kalanya iPhone yang lebih dulu. Seperti itu. Yang diuntungkan kita sebagai customer. Ya. Tapi dunia ini tidak pernah ada ketika kita bicara bukan cuma masalah layar besar dan sentuhan, kita bicara tentang ekosistem application, apps. Bahkan pekerjaan kita saja bikin mobile apps itu gara-gara si Steve Jobs. Kalau mau dicari runtutan ke belakangnya, betul kan? Nggak ada Steve Jobs, nggak ada aplikasi mobile app yang kita kerjain. Steve Jobs ini bikin produk tuh luar biasa sekali. Ya. Kenapa kalau orang pakai iPhone ini bahkan sampai Pak Suwandi bilang itu keinginan? Sampai karena dianggap begitu bergengsi yang pakai iPhone. Dengan 3 bebannya, dengan logo Apple yang sedang digigit. Ya, coba kalau pakai Mac berasa beda. Betul, pakai Mac berasa berbeda. Kenapa? Karena produk dari Steve Jobs itu bagus banget. Steve Jobs-nya meninggal, nafas perfection-nya, nafas excellence-nya masih hidup di perusahaan itu. Sampai sekarang, Apple tetap menjadi perusahaan walaupun Steve Jobs sudah meninggal. Nah kalau ditanya kenapa Steve Jobs bisa begitu, sebegitu perfectionnya, sebegitu excellence-nya, ternyata terinspirasi sama bapaknya. Makanya sekarang saya mau cerita soal bapaknya. Kenapa? Bapaknya Steve Jobs itu seorang carpenter, bikin kayu, tukang kayu. Satu ketika Bapak Steve Jobs itu bikin lemari, ya, bikin lemari udah jadi, udah bagus. Masalahnya itu belakangnya lemari masih dibagusin sama bapaknya Steve Jobs. Si Steve Jobs bingung kan, lihat aja sama bapaknya. Mengapa ini tuh belakang lemari sampai diserutnya sampai segitunya, diamplas sampai benar-benar halus.
tembok, nggak ada yang lihat belakang lemari. Ngapain sih Pak? Yang penting depannya, dalamnya, belakangnya udah nambah kamu biarin aja. Tapi bapaknya Steve Jobs tetap ngamplas itu lah. Sambil ngamplas, bapaknya Steve Jobs ngomong, memang betul kamu orang lain nggak lihat belakangnya. Masalahnya saya kan tahu belakangnya kayak apa. Saya buat. Saya nggak bisa tidur kalau saya tahu belakangnya itu nggak. Jadi waktu dia berusaha excellence nggak ada urusan sama orang lain. Ini urusan sama diri dia sendiri. Saya nggak bisa tidur kalau belakang lemari yang saya buat nggak rapi. Gila ya orang kayak gitu ya. Semangat itu yang turun ke anaknya yang sampai sekarang membuat produk yang mengubah dunia. Orang mungkin mikir bapaknya Steve Jobs bikin kayu, tapi orang lupa bapaknya Steve Jobs bikin Steve Jobs. Bukan, kita nggak bicara soal Steve Jobs sebagai anak ya. Iya, kita bicara Steve Jobs yang kita kenal yang mengubah dunia. Kalau bapaknya nggak melakukan seperti itu, maka tidak ada Steve Jobs yang kita kenal. Cukup paham sih? Ketika seseorang melakukan sesuatu hal yang excellence, dampaknya terhadap dunia unthinkable. Nggak bisa terpikirkan. Mungkin bagi bapaknya Steve Jobs saat itu dampaknya hanya buat lemari dia. Tapi ternyata excellence-nya dia tidak hanya berdampak bagi lemarinya dia, berdampak bagi Steve Jobs, berdampak bagi dunia, ujung-ujungnya berdampak bagi kita di sini yang dapat duit dari bikin mobile apps. Ternyata kita harus terima kasih sama bapaknya Steve Jobs. Ya, gara-gara excellence-nya dia. Jangan pandang enteng excellence yang kalian lakukan. Kalian melakukan excellence di pekerjaan kalian, mungkin kalian tidak merasakan dampaknya ke siapa-siapa. Tapi kalian tidak tahu bahwa dunia juga bisa dirubah oleh karena karya kalian. Kita tidak pernah tahu. Makanya kenapa excellence itu penting. Lanjut. Ada yang namanya bell curve. Saya sebutnya the sad truth bagi sebagian orang. Tapi makanya saya kasih dalam kurung. Mungkin juga itu menjadi good news. Apa itu bell curve? Bell curve itu adalah fakta. Berdasarkan statistik, manusia terdistribusi membentuk kurva bell seperti itu. Ini adalah fakta. Ya, jadi kan bentuknya begitu tuh, kayak lonceng. Makanya disebut bell curve. Bahwa mayoritas manusia itu ada di tengah-tengah, mampu memenuhi ekspektasi. Tapi hanya sebatas memenuhi ekspektasi. Ada orang-orang yang berada di kurva sebelah sini, ada orang-orang yang berada di sisi sebelah sana. Ada yang sekedar memenuhi saja, ada yang di bawah dari kemampuan memenuhi harapan, bahkan ada yang sangat bermasalah ya. Tetapi jangan lupa, ada sekitar 25%. Dan 10% diantaranya melakukan yang namanya excellence performance. Ini bukan buatan saya, even ini gambar ini bukan dari saya. Saya cuma copy dari internet. Bahwa memang excellent performance itu katanya saja excellent performance. 10% saja yang excellent performance. 15%-nya above expectation, which is good. Berarti sekitar 25% orang-orang yang kerjanya melampaui dari yang diharapkan. Artinya, kalau kita mengikuti bell curve ini, 1 dari 4 kerjanya di atas ekspektasi. Betul nggak? Silakan tengok kanan kiri. Siapa yang kerjanya di atas ekspektasi? Siapa yang kerjanya hanya memenuhi ekspektasi? Kan ikutin curve ini.
Makanya saya sebut the sad truth ya. Sebenarnya semua pengen excellence ya? Siapa yang mau excellence? Angkat tangan yang mau excellence. Wah, good ya, udah angkat tangan semua ya. Saya pikir angkat tangan aja nggak mau. Kalau angkat tangan aja nggak mau, kapan mana bisa jadi excellence ya? Ternyata semuanya mau jadi excellence. Semuanya mau jadi excellence. Sedih gak? Sedih ya. Makanya saya sebut the sad truth. Wah lupa kalau gitu berarti nasib saya sudah ditentukan oleh takdir. Wah, ya kan? Ya cuma satu dari 4 Kak. Ya kalau gitu ya kita mesti terima keadaan dong Pak. Bukan saya penyebabkannya, tapi adalah dia. Begitu kalian ngomong gitu, langsung kalian berada di mid expectation. Bahkan below. Karena memang kalau kita bicara soal bell curve, kita bicara 1/4. Tapi kan kita bicara seluruh dunia. Kita nggak bicara di dalam kelas ini loh. Kita nggak bicara di dalam event ini, betul? Berarti boleh nggak 100%-nya yang excellent semua? Bisa nggak? Melanggar statistik nggak? Tidak. That is the good news. Kalau kamu mau, kamu bisa. Untuk masuk ke yang 15-10% saja. Oke? Lanjut. Nah, apa yang menyebabkan orang nggak bisa excellence? Apa yang menyebabkan? Ada yang namanya sindrom terbang rendah. Apa itu sindrom terbang rendah? Jadi ada seekor burung. Burung seekor, betul ya? Bukan seorang. Ada seekor burung. Terbiasa di kandangnya. Jadi dia terbang cuma di situ-situ aja. Suatu ketika burung ini dikeluarkan dari sangkarnya. Ternyata waktu dia dikeluarkan dari sangkarnya, dia terbang tetap di ketinggian sekitar sangkarnya itu. Mampu gak dia sebenarnya terbang di atas? Mampu. Tetapi karena dia terbiasa di sangkarnya, dia berpikir batas ketinggian dia bisa terbang adalah setinggi sangkarnya. Jadi akhirnya dia terbangnya masih itu aja. Itu namanya sindrom terbang rendah. Banyak orang tidak mencapai excellence karena mikir, ya saya memang bisanya cuma segitu. Itu adalah fakta dunia, banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Dengan kita memahami ada sindrom terbang rendah, kita bisa melawan. Kalau kita tahu bahwa pada dasarnya jati diri kita adalah excellence, karena kita diciptakan oleh pencipta kita sesuai dengan gambarnya dia. Diciptakan oleh pencipta kita sebaik-baiknya sekarya yang dia bisa lakukan. Ya. Artinya, tidak ada orang yang nggak bisa terbang melampaui dari batas jangkarnya. Kalau dia merasa terbang di batas jangkarnya dia, itu kepalanya dia sendiri yang ngomong. Dan kepalanya itu yang membatasi dia sendiri. Bukan Tuhan. Orang Tuhan udah kasih bekalnya banyak kok. Ya. Jadi hati-hati buat yang punya sindrom terbang rendah nih. Mulai coba evaluasi diri. Saya punya nggak sindrom terbang? Kalau saya dengar yang lain ada yang hebat, ada yang apa, ya itu dia. Lalu kita bikin yang namanya pembenaran nih. Manusia paling sering melakukan pembenaran, justifikasi atas sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Ya terang aja dia bisa begitu. Dia kan anak orang kaya. Saya ini siapa? Ya terang aja dia bisa begitu. Karena dia kan begini, karena dia begitu. Begitu banyak alasan bisa membenarkan kita untuk diam di sini-sini aja. Padahal kalau kita mau, kita bisa melewati itu. Kenapa? Karena yang membekali kita bukan orang sembarangan. Yang membekali kita buat excellence adalah sang pencipta langsung. Oke. Berikutnya. Bad habits. Dia tidak punya sindrom terbang rendah. Sebenarnya dia tahu dia punya kemampuan yang hebat.
Dia tahu kalau dia mau dia bisa. Masalahnya dia terikat sama habit dia sendiri. Saya kalau udah kena main game, begitu banyak waktu yang saya keluarkan untuk main game, sehingga saya tidak lagi bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Terikat waktunya. Saya bisa bayangkan ya. Banyak sekali habit-habit kita yang lain. Yang habitnya judi, bahkan sampai rapat DPR saja masih buka itu gambar sayap terbang. Itu lagi kerja loh. Orang rapat itu dia lagi kerja loh, bukan lagi diem-diem kan, ya kan? Tapi karena sudah terikat, dia udah nggak fokus sama pekerjaan dia, ya kan? Dia bukalah gambar sayap itu, ya kan? The Candy Crush. Jadi kadang-kadang kita sangat sedih melihat yang terjadi, tapi itu yang terjadi pada diri kita. Ya, banyak sekali yang kita tanpa sadar kita punya ikatan-ikatan seperti ini di dalam kaki kita. Sebenarnya dia mampu, dia hebat, tapi ya gara-gara ikatan-ikatan dan habit membuat akhirnya itu yang bisa membuat orang tidak bisa excellence. Lanjut. Ya. Nah, berjalan dengan waktu, harusnya kan kita terus melakukan pekerjaan, menempuh pengalaman, sehingga kompetensi kita makin bertambah jika kita membentuk garis yang kuning. Coba sini ya. Kita bisa melihat dari kita masuk ke garis yang kuning. Berjalan dengan waktu, keahlian kita, kehebatan kita makin lama makin naik. Mesti kan gitu. Ya kan? Tapi salah satu yang menghambat juga biasanya urusan apa? Urusan gaji ternyata bisa bikin menghambat tuh. Next slide. Ternyata ada orang-orang yang kena kondisi seperti ini. Bukan orang-orang, mayoritas akan ketemu kondisi seperti ini. Jarang sekali gaji itu bisa berada pada kondisi yang mirip-mirip dengan kompetensi. Biasanya, either kompetensinya di atas gaji yang dia terima, atau kompetensinya di bawah gaji yang dia terima. Jadi bisa dia seorang underpaid, bisa dia seorang overpaid. Nah kadang-kadang ini bikin orang ya bilang, ngapain saya melakukan hal yang lebih, gajinya cuma segini, gitu kan? Nah gara-gara digajinya cuma segitu, dia tidak mau melakukan hal lebih, akhirnya dia menahan kelajuan kompetensinya dia. Sayang sekali deh. Jadi kalau yang pertama tadi gara-gara punya sindrom terbang rendah, ya. Yang kedua gara-gara bad habit, yang ketiga gara-gara punya frugal minded. Boleh nggak Pak Sony? Saya pakai pinjam kata-kata frugal tadi. Ya. Gara-gara punya frugal minded, bukan frugal soal kehidupan ya. Oh saya punya kompetensinya banyak nih, tapi keenakan perusahaan dong. Ya, keenakan perusahaan dong, saya kasih yang lebih. Ya kan, ya kalau saya gaji segitu, ya udah saya kerjanya segitu aja. Tanpa sadar, waktu berjalan terus. Ya, dengan dia melakukan seperti itu, dia sedang menahan laju kompetensinya dia. Oke. Ya. Jadi seharusnya ketika terjadi ketidakseimbangan ini, ya, memang PR pertama PR HRD. Perusahaan yang bagus harus berjuang supaya bisa mengikuti kompetensi dari orang tersebut. Ya, itu perusahaan yang bagus demikian. Oke. Tapi kita kan hari ini lagi nggak ngomong bagaimana kita mau improve misalnya human resource division. Kita lagi bahas pengembangan diri dulu. Yuk kita fokus ke pengembangan diri. Lebih enak underpaid atau overpaid?
Boleh saya dengar? Lebih dengar enak underpaid atau overpaid? Over ya. Semua biasanya secara nature manusia enak overpaid dong. Kompetensi saya tidak di sini, tapi saya gajinya melampaui. Di dalam sejarah bisnis yang pernah terjadi di Indonesia, pernah ada satu e-commerce. Itu bernama astaga.com dulu. Jangan dulu sekali. Ya, itu adalah awal mula booming-boomingnya e-commerce. Belum ada Tokopedia, belum ada Shopee, belum ada itu semua, belum ada. Ya, awal mulanya e-commerce. Dan begitu hype-nya, begitu hebatnya, ya, saya terus terang angkanya saya nggak bisa akurat ya, jadi saya declare dulu di awal, mengingat ini kan juga direkam juga ya, dan di streaming naik ke YouTube ya. Saya nggak bisa mengingat angkanya secara akurat, tapi ya saya kira-kira saja ya, mudah-mudahan benar. Kalau saya nggak ingat saat itu UMR sekitar 1.750.000. Hari ini UMR berapa? 4 jutaan ya. Nah, ada beberapa daerah mungkin udah menyentuh dekat-dekat 5 gitu ya. Oke ya. Dia waktu itu di UMR 1.750, petugas resepsionis, seorang karyawan yang tugasnya resepsionis, gajinya 7 juta. Karena punya semangat yang namanya kalau karyawannya happy, perusahaan pasti berkembang. Maka di level resepsionis saja 7 juta, berarti berapa kalinya UMR? Hampir 4 kali ya, 3 kalian lah. Ya betul ya? Ya 3 kali lebih lah. Ya berarti kalau kita anggap sekarang, misalnya sekarang 4 jutaan, ya 4 juta dikali 3, 12 jutaan lebih. Gaji seorang resepsionis. Happy gak jadi resepsionisnya? Happy. Ya. Dan dia kalau berkata begitu, resepsionis itu pas saya saja, juga sedih. Ya kan, karyawan happy, perusahaan pasti berkembang, pasti untung, ujung-ujungnya bangkrut. Karena bicara bisnis tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja. Ya betul, kalau karyawannya happy, semuanya bersemangat. Ya, tetapi kan banyak faktor-faktor lain. Sehingga beban ongkos sumber daya manusianya tinggi, revenue-nya tidak sepadan, bangkrutlah perusahaan itu. Jadi yang tadinya happy karena dia seorang resepsionis gaji 7 juta, overpaid, betul ya? Perusahaannya bangkrut, tiba-tiba tidak ada pekerjaan. Happy gak? Happy gak? Yang lebih repot ketika dia ngelamar jadi resepsionis di tempat lain. Waktu ngelamar resepsionis tempat lain, kan suka ditulis berapa gaji kamu terakhir, betul? Tulis gaji terakhir 7 juta. Ada perusahaan yang berani manggil. Maka kalau overpaid salary sebenarnya terjadi adalah ancaman. Karena tinggal masalah waktu. Ya, apakah antar perusahaannya bangkrut, apakah perusahaannya sadar. Karena kan nature dari perusahaan itu tentunya tidak mau overpaid. Nature kan? Ya, atau misalnya terjadi misalnya karena family business atau apa, bisa juga terjadi overpaid. Gitu. Tetapi akan ada masanya semesta ini membentuk yang namanya equilibrium, mencapai keseimbangannya. Orang yang overpaid akan ada masanya itu tidak bisa overpaid selamanya. Kalau dia bisa overpaid selamanya sampai dia meninggal, itu namanya beruntung. Ya, nggak tahu berapa banyak orang beruntung di dunia ini gitu ya, yang bisa overpaid selamanya. Biasanya akan terjustifikasi dan dia akan bayangin ya, kalau orang sudah membentuk gaya hidup yang di 7 juta, tiba-tiba harus ketemu realita gajinya balik lagi ke 1.750.000. Ya, anak udah di sekolahinnya mahal, pusing kepala kan.
Apalagi bicara soal kata-kata sekolah. Sekolah keinginan atau kebutuhan sekolah anak? Kebutuhannya, saya punya anak, saya sekolah di salah satu sekolah yang bagus di daerah Gading Serpong. Karena sekali lagi karena direkam, jadi saya nggak sebut nama sekolahnya. Ya, tapi kalau nggak direkam, saya kasih tahu nama sekolahnya apa. Itu sekolah TK. Ya, begitu mau masuk SD, uang sekolahnya 3 juta per bulan. Oke ya. Kalau 3 juta per bulan uang sekolah, apalagi anak satu-satunya Pak Matius, sanggup nggak? Sanggup loh, masa nggak sanggup? Namanya melecehkan. Sanggup ya pasti ya? Sanggup. Kebutuhan bukan? Kebutuhan sekolah. Kebutuhan kan? Sekolahin dong. Kan udah sanggup kebutuhan. Buat anak mesti terbaik, apalagi anak satu-satunya. 14 tahun menikah baru dapat loh ke anak. Dinanti-nanti. Betul nggak? Sekolah dong. Lalu saya dengar dari Pak Markus. Ada sekolah yang lain. Di Gading Serpong juga. Nah, kalau SD kelas 1, uang sekolahnya 1.100.000. Oke ya. Sekolah mana nih? Yang 3 juta kan 1.100.000 ya? Tapi kan sekarang buku saya. Tapi uang sekolah 1.100.000 bukan sekolah yang jelek kok. Betul nggak? Yang 500.000 bagus aja banyak. Oke ya. Mau yang jelek di bawah-bawahnya juga lebih banyak lagi. Paham sini ya? Jadi kalau mau bicara soal kebutuhan juga relatif gitu ya. Akhirnya saya putusin yang di 1.100.000. Sadis saya sebagai. Dan itu sempat membuat saya dan istri saya memiliki perdebatan yang cukup sangat. Ya, sampai istri saya bilang, ini kan anak satu-satunya. Dia kan udah sama teman-temannya. Cuman yang sekolah yang bagus, yang disebut bagus, ya ternyata tuntutannya biasanya juga sadis ya. Ya, betul dong. Ya kan ternyata dengar-dengar berangkatnya mesti lebih pagi jam 4.05 udah mesti masuk, terus setiap hari jam 11 udah mesti pulang pada kelas 1 SD. Ya kan terus kan sangat disiplin gurunya gitu ya. Nah sedangkan yang di sini kadang-kadang jam 10 udah pulang. Gitu ya. Loh kalau kualitas pendidikan bagus yang ini dong. Jangan lupa ini baru kelas 1 SD, anak-anak juga butuh main, betul? Kesian gak anaknya kalau terus-terusan gitu. Apalagi nanti kalau udah dikasih tugas yang suruh kerjain bapak mamanya, apa sih kita betul? Ya, bagus itu relatif. Ya, jelek itu absolut ya. Ya, tapi kan kita bisa memilih di antaranya ya. Oke. Nah, buat yang underpaid sebenarnya ini opportunity. Opportunity bagi siapa? Yang pertama, kalau perusahaannya bagus, kalau dia tidak ingin kehilangan orang tersebut, ya janganlah dijadiin underpaid selamanya, betul nggak? Itu. Oh, kalau kayak gini kayaknya saya bikin hidup HRD tambah susah. Ya. Waduh Pak, abis ini nanti pada minta dicairin tabungannya nih. Ya, ketika kompetensi kamu lebih tinggi daripada salary kamu, itu sebenarnya kamu sedang menabung. Ya, sebenarnya kamu sedang menabung. Ada masanya tabungan itu akan dicairkan. Entah di perusahaan ini, entah di perusahaan lain. Maka kenapa kalau perusahaannya bagus, dia harus memikirkan bagaimana pencairan ini terus terjadi. Karena kalau tidak perusahaan yang mencairkan tabungannya, maka perusahaan lain yang akan mencairkan tabungannya. Bukankah perusahaan itu seharusnya mempertahankan orang-orang baiknya? Paham di sini ya? Gitu. Jadi ini yang mesti dipikirkan. Tapi balik lagi, Pak, saya kok kayaknya selalu pas-pasan, ya Pak, kayaknya ketahan nih kenaikan saya. Mesti dievaluasi, benarkah karena kondisi underpaid atau karena kondisinya kompetensi kamu ini memang tidak naik-naik. Paling mudah kan nyalain orang, nyalain situasi. Ya, jadi itu yang perlu menjadi evaluasi buat kita bersama. Gitu. Kompetensi yang naik.
Salah satunya adalah kalau punya jiwa strive for excellence. Orang-orang yang berjuang mencapai excellence tidak mungkin proses mengkhianati hasil. Orang-orang yang berjuang pasti ya akan mendapatkan hasilnya. Dia akan jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Oke, next. Nah, kita bisa juga ya suka menyalahkan juga terhadap personality. Nggak bisa dipungkiri kalau kita bicara personality DYC itu udah sangat favorit ya, dan mestinya banyak di antara sini sudah tahu personality-nya di mana, gitu ya. Coba deh saya tes deh. Bapak, kamu DISC, kamu ini Eagles, Parrot, Dove, atau Owl? Iya, berarti kamu ini Parrot nih, ya. Kalau ini kan suka ngomong, ya, ceria. Kalau ada di dekat dia ini selalu dunia ini serasa berwarna. Ya ini nih, ya. Coba saya cek yang lain lagi. Yang di belakang, Rizal paling belakang. Rizal, kamu DISC. Ya, nah, sama di sini, ya. Coba lagi, ya. Siapa nih? Ada yang mau nyebut diri saya siapa? Giga, kamu apa Gig? Ya, kira-kira apa dan apa? Memang manusia nggak cuma satu doang. Oh ya, jadi C ya di sini ya. Nggak, manusia nggak cuma salah satu saja. Ada satu yang kuat, kadang-kadang ada satu dua yang. Oke ya. Seringkali ketika orang mau excellent, suka bilangnya begini, ya orang akan mudah excellent ketika dia pribadinya C. Karena orang C itu sangat detail, perfeksionis gitu. By default dia akan mencoba yang terbaik. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Memang C akan mudah mendapatkan excellency dari kemampuan dia attention to detail. Ya, karena dia suka perfeksionis. Tetapi di setiap personality lainnya, kamu bisa mencari excellence-nya kamu gitu. Karena setiap personality itu bagus gitu. Ya, contoh misalnya di dominan itu pendidikan dia namanya persisten. Kalau ngejalin orangnya terus ngejalin. Ya. Itu salah satu excellence yang bisa dicapai. Ya. Kalau di interaktif bisa inspiring, ya, memberikan inspirasi bagi orang lain. Itu sebuah excellence juga. Ya. Kalau suportif ya, kita bisa bersabar terhadap segala sesuatu gitu ya. Bisa dengerin orang. Gitu. Itu juga ada excellence-nya. Jadi sebenarnya di dalam setiap elemen-elemen di dalam personality kita, semuanya ini bisa mencapai excellence-nya kita gitu. Setiap orang. Karena sekali lagi semuanya itu diberikan oleh Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan itu menciptakan kita sebaik-baik. Jelas ya sini ya. Oke. Terakhir. Next. Ini tips terakhir buat dari saya. Ya. Jadi untuk melakukan strive for excellence, ya, satu, hilangkan kebiasaan untuk melakukan seadanya. Udah kalau saya kerja ya udah, yang penting deliver, yang penting selesai. Mau banyak pakai urusan nanti, kan nanti ada kasih. Nah, itu seadanya tuh. Ya. Terus cek dan dicek dan dicek dan dicek. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu, sebelum disubmit, tes lagi, liatin lagi, pastiin lagi gitu. Ya, jadi jangan, yang penting udah selesai, gitu loh. Waktu lihat benar-benar udah oke ya. Gitu. Terus memberikan lebih dari yang diminta. Jadi kalau dimintanya dimintanya A, jangan kasih cuma A plus. Saya tahu saya disuruh begini, tapi saya lakukan ini. Percayalah bahwa jejak-jejak excellence itu selalu bisa dilihat sama orang.
Orang itu akan bisa merasakan ketika seseorang itu melakukan excellence atau tidak. Sangat terlihat. Kok bisa ya? Dia mau minta ini, kok dia tambahin dikasih ini? Ada lebihannya gitu. Dan terakhir ini, menikmati hasil pekerjaan kita sendiri. Kita bisa menikmati hasil pekerjaan sendiri dan bangga karena hasil kerja kita. Kalau kita udah bikin, lalu yang kita buat cuma jadi bahan lelucon orang, mana-mana bangga-bangganya. Kalau kita buat ini yang penting selesai target waktu kok. Pokoknya udah ditargetin segini, kasih-kasih dah. Mau jelek mau banyak bakat, masa bodoh. Udah bikin nih FSD nih. Gitu ya. Mau sesuai dengan yang diharapkan customer enggak yang penting udah jadi sesuai target. Ada nggak kebanggaan ketika kita melihat hasil code kita? Ada nggak kebanggaan ketika kita melihat hasil analisis kita? Itu yang membedakan seseorang. Dia punya excellence atau tidak. Saya kalau ngetik nih, bahkan saya kalau ngetik saja nih, ya saya bikin pattern atau bikin apa gitu ya. Saya sering baca berkali-kali tulisan saya. Selain ada faktor cek dan recheck, waktu saya baca, saya menikmati tulisan saya. Jadi di situ ada rasa bangga ketika saya melihat tulisan saya. Sama seperti pelukis yang bisa melihat hasil karya dia bangga, ini hasil karya gue. Yang PM misalnya harus melakukan report, ya lalu bikin slide. Yang bagian sales, ya untuk bikin presentasi kepada customer. Lihat lagi berkali-kali slide yang dibuat. Habis melihatnya berasa bangga atau tidak? Itu yang membedakan seseorang menjadi excellence. Oke, itu aja slide dari saya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Halo, teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih sama Pak Matius? Sebelum bertanya, mungkin tepuk tangan dulu dong untuk Pak Matius. Ya, gimana caranya untuk yang namanya excellence itu sebenarnya ada di mindset ya Pak ya, itu pilihan kita mau emang jadi excellence sekarang, kita mau excellence-nya nanti, atau kita emang nggak mau. Nah itu semua ada di pilihan kita kan, makanya kita tetap perlu ada mindset positif dari kita gitu. Kalau ya tadi kan dari Pak Matius juga sudah jelasin juga gitu ya, yang namanya Tuhan itu sudah memberikan kita sebaik-baiknya diri kita gitu kan, makanya kita selama di dunia ini kita perlu untuk terus berusaha menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Nah mungkin dari teman-teman nih gak ada yang penasaran atau mau bertanya ke Pak Matius yang ada di sini? Oke, kalau belum ada yang di sini. Belum ada, saya mau nambahin lagi deh. Bicara excellence bukan cuma soal pekerjaan, tetapi segala aspek kehidupan. Sudahkah kamu yang seorang ayah menjadi ayah yang excellence? Nemenin anak main, memberi pendidikan yang benar, bertanggung jawab pada keluarga. Jika kamu seorang ibu, apakah kamu sudah jadi ibu yang excellence? Jika kamu seorang anak, sudah jadi anak yang excellence gak buat orang tua? Jika kamu seorang saudara, kamu seorang teman, sudah jadi teman yang excellence gak? Kamu jadi teman yang bisa diandalkan. Mau nanya, dijawab. Bukan mau nanya, gue lagi sibuk nih. Boro-boro mikirin lo, bikin gue aja udah susah. Udah jadi excellence gak buat teman? Sederhana aja. Misalnya, kalian punya grup saudara, keluarga besar. Sesederhana ketika ada orang yang lagi ulang tahun, ucapin selamat ulang tahun, bentuk tampil. Ketika ada orang posting, setidaknya ngasih jempol, apa susahnya ngasih jempol? Ya kan? Itu menunjukkan kita respon, kita peduli gitu. Ya. Sudahkah kita jadi excellent di dalam segala aspek kehidupan kita? Ya, itu yang selalu
Dan banyak sekali sebenarnya upaya-upayanya nggak besar. Saya itu tipe orang ya yang selalu berusaha kalau ada reuni saya berusaha. Ada satu teman saya baru kehilangan istrinya. Ya, dia kehilangan istrinya pas lagi di hari menuju hari ke-100, 100 hari istrinya dia lagi bikin kayak foto-foto kenangan. Dia kemudian nangisnya luar biasa. Lalu kemudian dia hampir mau bunuh diri. Lalu dia WA ke saya, dia cerita panjang, terus saya segera langsung bilang, bro, lo besok ada mau ketemu sama gue, yuk kita ketemu langsung di Taman Anggrek. Saya langsung menyediakan waktu saya untuk langsung ketemu dia. Karena saya khawatir dia udah ada suicide kill, itu berbahaya juga. Sudah nggak kita jadi teman yang baik, yang excellence? Ya, itu tuntutan dalam hidup itu banyak sekali. Ya, tetapi ketika kita menjalankan excellence itu, nanti kepuasan itu sebenarnya akan muncul dari diri kita sendiri. Ketika kita melihat hasil karyanya, kenapa? Karena itu nature kita, balik lagi nature. Orang yang nggak sesuai dengan nature-nya, dia pada dasarnya akhirnya nggak betah. Orang yang kerja pas-pasan, dia nggak bakal betah. Dia jadi orang yang nggak bertanggung jawab, dia nggak bakalan betah. Hidupnya nggak bakalan bahagia. Kenapa? Karena tidak memenuhi nature-nya. Bagaimana mungkin seekor ikan air tawar bisa bernafas lega di ikan air asin? Nggak bisa kan? Karena itu keluar dari nature dia. Nature kita excellence di dalam segala aspek kita. Penuhi nature itu, kalian akan menemukan kebahagiaan. Oke, itu aja ya. Karena ada kalian nanya, waktu juga sudah terbatas. Saya kembalikan ke Nancy.